Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Ustadz, apakah benar kalau di Makkah sudah tidak ada yang tawaf, maka tidak ada lagi yang mengelilingi Ka'bah sebagai poros bumi? Maka dunia tidak akan seimbang, terjadilah berbagai macam kekacauan. Tolong penjelasannya. Ini termasuk ucapan tanpa ilmu. Termasuk ucapan tanpa ilmu. Kalau seandainya itu benar, jemaah sekalian, tidak mungkin para ulama melarang untuk tawaf di Ka'bah atau melarang memasuki Masjidil Haram di hari-hari seperti ini. Nggak mungkin. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk ucapan tanpa ilmu. Iya. Justru hari ini, kalau kita biarkan orang tawaf berkumpul bersama, itulah yang akan menyebabkan kekacauan. Itulah yang akan menyebabkan kemudaratan. Karena sudah dimaklumi. Kalau terjadi perkumpulan orang, maka virus corona ini akan semakin tersebar. Itu fakta, itu bukti. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menjauhi segala yang bermudarat bagi kita. Begitu pula merujuk kepada para ahli. Ini ajaran Islam. Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bihi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Andaikan mereka kembalikan kepada Rasul dan ulil amri di kalangan mereka, maka yang ingin mendapatkan kebenaran akan mendapatkan dari Rasul dan ulil amri tersebut. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam ayat ini terdapat kaidah adab bahwa segala sesuatunya hendaklah kita serahkan kepada ahlinya. Jadi ini ajaran Islam. Sekarang semua ahlinya sudah berbicara. Semua ahli kesehatan melarang kita berkumpul-kumpul. Begitu pula semua para ulama-ulama besar dari seluruh negeri. Makanya jemaah sekalian, kita sadari kita ini bodoh dalam urusan agama. Jangan kita berpendapat sendiri. Dan jangan kita tertipu dengan para da'i yang menyimpang itu. Yang berpendapat seperti ini. Para ulama besar dari seluruh negeri. Dari negeri Haramain, Makkah dan Madinah. Ulama di sana semuanya sepakat. Dari Mesir. Dari seluruh negeri termasuk Indonesia. Semuanya sepakat. Untuk menghindari kumpul-kumpul orang. Walaupun di masjid untuk sholat, untuk tawaf, untuk umroh. Seperti yang disarankan oleh para ahli kesehatan. Dan ini kan insya Allah tidak selama-lamanya. Kita berprasangka baik kepada Allah. Semoga insya Allah dengan ini kita akan terlepas dari musibah ini. Ya, tapi kalau kita menyelisihi para ulama, menyelisihi para ahli, maka kita berarti bertentangan dengan syariat. Kita menentang syariat Allah Azza wa Jalla. Justru itulah yang kita harus takutkan, yang akan membuat tambah kacau, tambah besar musibah yang menimpa kita. Tapi kalau kita merujuk kepada para ulama, maka insya Allah Ta'ala, ini termasuk perintah Allah. Begitu pula merujuk kepada para ahli, ini adalah perintah Allah. Begitu pula melakukan sebab-sebab, itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, agar kita terhindar dari mara bahaya. Jemaah sekalian, dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah menyuruh pulang seorang utusan dari satu negeri untuk memasuki Madinah. Kenapa jemaah sekalian? Sebelum dia masuk kota Madinah, Nabi SAW mendapatkan kabar. Beliau itu penderita penyakit kusta. Maka Nabi SAW melarang dia masuk kota Madinah. Artinya apa? Di situ kita bisa petik pelajaran. Islam menyuruh kita mengambil sebab. Walaupun kalau dia datang ke kota Madinah, dia bisa sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya luar biasa. Dia bisa berdoa di situ yang mustajab. Tapi tetap Rasulullah SAW melarang. Karena syariat menyuruh kita untuk menjauhi sebab-sebab yang menjerumuskan kita dalam bahaya atau menjerumuskan kaum muslimin di dalam bahaya. Jadi ini ajaran Islam yang dipahami para ulama. Jadi jangan kita mengandalkan pemahaman kita, lalu kita menyelisihi para ulama. Ya. Jadi ini pendapat tanpa ilmu, pendapat
pendapat orang-orang bodoh, pendapat para dai yang tidak bersandar kepada ilmu. Ya. Namun sebagai tambahan faidah, memang ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta la yuhajja al-bait." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi yang berhaji ke Baitullah. Jadi jemaah sekalian, hari kiamat terjadi kalau sudah tidak ada lagi yang berhaji ke Baitullah. Namun apa makna hadis ini? Makna hadis ini adalah ketika sudah tidak ada lagi umat Islam di muka bumi. Semuanya sudah Allah wafatkan. Sehingga yang merasakan dahsyatnya hari kiamat hanyalah orang-orang kafir. Yang nggak mungkin lagi mereka pergi haji. Yang tersisanya orang-orang kafir. Adapun selama ada umat Islam, insya Allah haji akan tetap ada. Maka bergembiralah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yuhajjanna al-baitu wa la yu'tamaranna ba'da khuruj Ya'juj wa Ma'juj." Sungguh kata Nabi SAW, akan ada haji ke Baitullah dan ada umroh ke sana setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini cerita Nabi SAW tentang masa depan. Tentang masa depan. Setelah Ya'juj dan Ma'juj pun masih ada haji. Maka kita harus optimis dan berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah, dalam waktu dekat akan ada haji dan umrah. Begitu seorang muslim, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah berprasangka buruk. Sesungguhnya, di balik musibah dan malapetaka itu ada kebaikan-kebaikan bagi kita. Ada hikmah-hikmah untuk kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu insya Allah, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Jadi prasangka baik kepada Allah. Bukankah Allah telah perintahkan kita berdoa? Udu'uni astajib lakum. Berdoalah, maka aku akan kabulkan doa kalian. Bukankah Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Bukankah Allah telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Maka jemaah sekalian, prasangka baiklah kepada Allah dan bersikaplah optimis. Insyaallah taala musibah ini akan segera berakhir dan kita kembali bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, prinsip seorang muslim menghadapi musibah adalah hendaklah senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jadilah muslim yang kuat, jangan panik. Inilah prinsip yang kedua. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat At-Taubah ayat ke-51, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakan, tidak ada yang bisa menimpa kita. Tidak ada yang menyebabkan kita tertimpa musibah kecuali yang telah Allah takdirkan atas kita. Huwa maulana, dan dialah pelindung kita, penolong kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi jemaah sekalian, inilah yang harus kita lakukan ketika ditimpa musibah. Karena kita yakin musibah itu terjadi dengan takdir Allah, maka hendaklah kita bertawakal kepada Allah, bergantung hati kepadanya. Dan sungguh Allah telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh."
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan menolongnya. Inilah pentingnya tawakal. Dan ini harus kita amalkan dalam seluruh kehidupan kita. Bukan hanya ketika ditimpa musibah. Karena hamba selalu butuh pertolongan Allah. Baik dalam urusan dunia dan lebih penting lagi urusan akhirat. Kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah telah berjanji untuk memberikan pertolongan kepada kita. Dan sebaliknya jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan kita, kalau kita bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan berikan hukuman kepada kita sehingga kita tidak mendapatkan pertolongan. Beliau bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa bergantung kepada sesuatu, akan dibiarkan kepadanya. Jadi, janganlah kita bergantung kepada selain Allah. Walaupun syariat menyuruh kita untuk berusaha. Boleh kita berusaha, berikhtiar, agar kita sehat, agar kita terhindar dari malapetaka. Tapi jangan hati kita bergantung kepada usaha kita. Begitu pula kalau kita sakit. Kita boleh berobat, kita boleh minum obat, boleh datang ke dokter. Tapi jangan hati kita bergantung kepada obat, jangan pula bergantung kepada dokter. Bergantunglah hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang satu saja. Maka hati-hatilah jemaah sekalian, kalau kita bergantung kepada selain Allah, itu justru akan membuat kita tidak mendapatkan pertolongan Allah. Lalu apa hakikat tawakal? Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam menjelaskan dengan penjelasan yang sangat bagus. Beliau mengatakan, "Wa haqiqatut tawakkul huwa sidqu timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi istijlabil masalih wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirati kulliha." Hakikat tawakal itu adalah jujurnya hati, benarnya hati dalam bergantung kepada Allah Azza wa Jalla untuk meraih yang bermanfaat bagi kita atau menolak yang bermudarat. Dalam setiap urusan kita, apakah itu urusan dunia dan terutama urusan akhirat. Jadi jemaah sekalian, inilah hakikat tawakal. Hati yang benar-benar bergantung kepada Allah dan menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Beliau melanjutkan juga, wakilatul umur kulliha ilaihi. Hendaklah kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah tawakal. Bergantung hati kepada Allah dalam setiap urusan dan kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Wa tahqiqul imani bi annahu la yu'ti wa la yamna wa la yadurru wa la yanfa' siwahu. Dan kita realisasikan keimanan kita bahwasannya tidak ada yang bisa memberi kepada kita, tidak pula ada yang bisa mencegah, tidak pula ada yang bisa menimpakan mudarat atau memberi manfaat selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah hakikat tawakal. Kalau kita perhatikan penjelasan beliau, maka kita bisa betik 3 poin. Yang pertama, tawakal itu adalah bergantungnya hati kepada Allah dalam meraih suatu manfaat atau menolak suatu mudarat, baik dalam urusan dunia, terutama untuk urusan akhirat. Yang kedua, memasrahkan urusan-urusan kita hanya kepada Allah yang satu saja, tidak kita pasrahkan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, kita kuatkan keimanan bahwasannya hanya Allah yang memberi, yang menahan, yang bisa menimpakan bahaya serta memberi manfaat ataupun menghilangkan bahaya apabila bahaya menimpa kita. Atau dengan kata lain, beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, hakikat tawakal. Maka Allah telah berjanji, barang siapa bertawakal kepadanya, akan mendapatkan pertolongannya. Dan juga mendapatkan pahala yang melimpah. Karena tawakal itu ibadah yang sangat agung. Makanya kalau orang bergantung hati kepada selain Allah, dia telah terjerumus di dalam dosa syirik.
Karena tawakal itu adalah ibadah. Kalau seseorang bertawakal hatinya kepada selain Allah, dia telah terjerumus dalam dosa kesyirikan. Kemudian jemaah sekalian, dengan tawakal ini akan menjadikan kita sebagai mukmin yang kuat. Karena di masa-masa terjadinya musibah, kita butuh pertolongan Allah sehingga kita menjadi kuat. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada keduanya ada kebaikan. Nah, jemaah sekalian, di antara bentuk kekuatan seorang mukmin itu adalah dia tidak panik menghadapi berbagai macam musibah dan malapetaka. Maksudnya tidak panik di sini gimana? Dia tidak hilang arah. Dia tidak bingung. Tidak tertutup akalnya sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang justru membahayakan dia atau membahayakan orang lain. Seperti yang terjadi hari ini. Banyak orang panik kemudian melakukan aksi memborong barang-barang. Apalagi kemudian melakukan ihtikar, menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat. Maka ini adalah dosa besar. Memudaratkan orang lain. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, la darar wa la dirar. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan pula membahayakan orang lain. Itu akibat kepanikan. Akibat dari kepanikan. Melakukan hal-hal yang memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Yang bertentangan dengan akal sehat, yang bertentangan dengan syariat. Maka ini akan hilang apabila kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan kita berusaha menjadi mukmin yang kuat. Baik, ini prinsip yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian prinsip yang keempat. Prinsip yang sangat penting yang dapat mencegah musibah atau menghilangkan musibah itu apabila sudah terjadi, yaitu ar-ruju' ilallahi azza wa jalla. Kembali kepada Allah, bertobat kepadanya. Menyadari, mengakui kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Maka ketahuilah jemaah sekalian, ini adalah sebab dicegahnya musibah menimpa kita atau dihilangkannya. Oleh karena itu, di sini pula kami mengingatkan, sungguh sangat disayangkan banyak orang berbicara tentang sebab-sebab musibah dan berbicara tentang solusinya. Tapi semua yang mereka bicarakan atau mayoritasnya hanya yang lahiriah saja. Sebab-sebab musibah atau sebab-sebab wabah misalkan, karena ada orang pergi ke luar negeri, kemudian terjangkit di sana, lalu balik dan menjangkit orang di negerinya, menularkan kepada keluarganya, dan seterusnya. Lalu mereka berbicara tentang solusinya. Orang itu harus dicari, orang itu harus dikarantina, dan seterusnya. Mereka lupa sebab utama dari terjadinya musibah dan solusi utamanya. Maka ketahuilah jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada kita, sebab utama terjadinya berbagai musibah dan malapetaka adalah dosa-dosa kita. Dan solusi terbaik adalah dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-41, Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak berbagai macam musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan. Ini mencakup semua musibah dan malapetaka. Akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia.
Allah timpakan kepada mereka agar mereka rasakan sendiri sebagian dari akibat perbuatan mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka bertobat. Perhatikan jemaah sekalian, Allah jelaskan sebab terjadinya musibah karena dosa dan tujuannya agar manusia bertobat sehingga Allah hilangkan musibah tersebut. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-30, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satu musibah pun yang menimpamu, melainkan akibat dosa-dosa yang kamu lakukan. Dan Allah telah mengampuni banyak dari dosamu. Subhanallah. Hanya sebagian dosa kita. Allah Maha Pengampun. Banyak dosa kita diampuni oleh Allah. Hanya karena sebagian dosa kita ditimpa musibah. Bagaimana kalau semua dosa? Maka kita tentu akan binasa. Jadi jemaah sekalian, ini pengabaran dari Allah. Harus diperhatikan. Oleh karena itu, para pemimpin dahulu, sahabat yang mulia contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika terjadi gempa di masa beliau, apa yang beliau lakukan? Pertama sekali yang beliau lakukan adalah menyuruh masyarakat untuk bertobat. Bukan beliau suruh teliti, apa sebabnya terjadi gempa ini? Apa ada lempengan yang bergeser di laut? Atau ada fenomena alam begini dan begitu? Tidak, jemaah sekalian. Tidak masalah kita melakukan penelitian-penelitian itu, tapi ketahuilah, itu bukan sebab utamanya. Bukankah itu semuanya juga takdir Allah? Terjadinya berbagai macam musibah dan malapetaka, itu kan semua takdir Allah. Maka Allah kabarkan kepada kita, mengapa Allah menakdirkan itu? Ada sebabnya, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Dan itu bagian dari kasih sayang Allah. Allah ingin ingatkan kita untuk segera sadar, segera bertobat. Sungguh aneh kalau kita hanya berbicara tentang sebab-sebab lahiriah saja. Dan solusi-solusi lahiriah. Tidak kepada sebab utama dan solusi utama. Sebab utama adalah dosa, solusi utama adalah taubat. Silakan kita mencari solusi berikhtiar sesuai dengan yang disarankan oleh para dokter. Misalkan ketika terjadi wabah hari ini, kita menjaga kebersihan. Dan itu juga perintah syariat. Tapi ingat, jangan lupa, solusi utama adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat kepadanya, mengakui dan menyadari dosa-dosa kita. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah musibah itu turun kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah itu dihilangkan kecuali karena tobat, atau dengan tobat hamba yang tertimpa musibah tersebut, atau hamba yang terancam tertimpa musibah. Dan jemaah sekalian, secara khusus Rasulullah SAW telah berbicara tentang ta'un, sejenis penyakit menular. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ta'un tersebut. Maka perhatikan apa jawaban Nabi SAW. Innahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Sesungguhnya ta'un itu adalah azab Allah yang Allah timpakan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Maksudnya hamba yang pantas mendapatkan azab tersebut, yaitu hamba yang durhaka, yang berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana kalau ternyata yang kena juga hamba yang beriman? Maka perhatikan lanjutan hadis. Wa ja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan ta'un itu, wabah penyakit itu, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Falaysa min abdin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran. Maka tidaklah seorang hamba yang tertimpa ta'un, kemudian dia tetap tinggal di negerinya dalam keadaan bersabar. Di riwayat yang lain juga ditambahkan muhtasiban, dia mengharap pahala dari Allah. Ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu. Serta dia mengetahui, meyakini bahwa tidak ada yang bisa menimpanya kecuali yang Allah telah takdirkan baginya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kecuali baginya
seperti pahala orang yang mati syahid. Kata para ulama, makna hadis ini walaupun dia tidak sampai mati. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, dia tidak sampai mati. Dia tertimpa ta'un atau di negerinya tertimpa ta'un, lalu dia tetap tinggal di negerinya. Dalam keadaan bersabar dan mengharap pahala. Dan yakin tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah takdirkan untuknya. Kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Subhanallah. Ini luar biasa, kita tahu bersama pahala orang yang mati syahid tersebut. Ternyata pahala yang sama akan diberikan oleh Allah kepada penduduk satu negeri yang ditimpa wabah penyakit menular, lalu mereka tetap tinggal di negeri tersebut dalam keadaan bersabar, mengharap pahala dan yakin semua terjadi dengan takdir Allah. Tidak akan menimpa kita kecuali takdir Allah. Pahalanya seperti mati syahid. Sekali lagi jemaah sekalian, makna hadis ini, walaupun dia tidak sampai mati syahid. Mungkin dia sembuh, tetap dia dapat pahala mati syahid. Ya, itulah orang-orang yang beriman. Dan juga orang beriman yang terjerumus dosa, lalu tertimpa penyakit menular, dengan sebab itu dia bertobat. Maka insya Allah dia pun akan mendapatkan pahala yang sama. Ya, jadi Nabi SAW mengingatkan, ta'un itu adalah azab. Juga dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha." Tidaklah zina itu tersebar di satu kaum, nampak di satu kaum, sehingga mereka pun terus menampakkannya. Subhanallah. Inilah yang banyak kita saksikan hari ini. Dia berzina, dia rekam, kemudian dia perlihatkan di medsos, dan seterusnya. Bahkan mereka anggap itu adalah sebuah industri film untuk meraup keuntungan dari cara yang haram. Maka Nabi SAW ingatkan kita, tidaklah zina itu tersebar di satu kaum atau nampak di satu kaum, mereka pun terus menampakkannya. Illa fasha fihimut ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka ta'un, wabah penyakit menular, dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada generasi sebelumnya. Subhanallah. Inilah jemaah sekalian, pengabaran dari wahyu Allah melalui lisan Rasulullah SAW tentang sebab munculnya wabah penyakit menular dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah." Apabila zina dan riba muncul di satu kaum atau di satu daerah, maka sungguh penduduk daerah tersebut telah menghalalkan azab Allah untuk mereka. Begitu pula jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga berbicara khusus tentang musibah karena khamar, musik, dan nyanyian. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yashrabanna nasu min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Sungguh benar-benar akan ada segolongan dari umatku yang minum khamar, lalu khamar itu mereka namakan bukan dengan namanya yang sebenarnya. Mereka namakan angker bir. Macam-macam namanya. Nama-nama yang kedengarannya bagus. Ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Akan ada orang-orang seperti itu. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal muganniyat. Kepala-kepala mereka bergoyang-goyang dengan alat-alat musik dan para biduan wanita. Ini juga mencakup biduan laki-laki, sama terlarang. Begitu pula alat-alat musik. Maka apa yang akan terjadi ketika itu? Yakhsifullahu bihimul ard wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Allah akan tenggelamkan mereka ke dalam bumi, menjadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Maka ingatlah jemaah sekalian,
Semua hadis-hadis ini menunjukkan musibah dan malapetaka terjadi karena dosa-dosa. Oleh karena itu tidak ada solusi terbaik kecuali kita kembali kepada Allah, bertobat kepadanya. Baik, ini yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya kehidupan seorang hamba akan selalu berada di dalam dua keadaan, yaitu mendapatkan nikmat Allah Azza wa Jalla ataukah ditimpa musibah dan malapetaka. Namun ketahuilah, nikmat Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba itu jauh-jauh lebih banyak daripada musibah yang Allah takdirkan untuknya. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Subhanallah, saking banyaknya dan besarnya serta melimpah ruah nikmat yang Allah berikan kepada kita, untuk sekedar menghitungnya pun kita tidak sanggup. Sementara musibah yang menimpa kita mungkin masih bisa kita hitung dengan jari. Namun jemaah sekalian, ternyata banyak orang yang kemudian malah tersesat ketika ditimpa musibah. Bahkan tidak sedikit yang marah dengan keadaan, menyalahkan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka dia sudah dapat musibah. Ketika dia melakukan yang bertentangan dengan syariat, dia pun mendapatkan musibah yang lebih besar. Jadi jemaah sekalian, jangan sampai kita ditimpa musibah fisik kita, lalu kita sikapi dengan cara yang salah, dengan cara yang bertentangan dengan syariat, maka justru kita tertimpa musibah yang lebih besar daripada itu, yaitu menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kami ingin mengingatkan 10 prinsip seorang muslim dalam menghadapi berbagai macam musibah, termasuk musibah wabah penyakit. Apakah penyakit yang berasal dari virus corona seperti yang sedang beredar saat ini, maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Dan lebih khusus lagi, penyakit yang disebabkan oleh wabah. Maka insyaallah ta'ala kita akan membahas prinsip seorang muslim di dalam menghadapi berbagai macam musibah dan malapetaka. Prinsip yang pertama, seorang muslim hendaklah mengimani dan menguatkan keimanannya bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk rukun iman, yaitu rukun iman yang keenam,
beriman kepada takdir Allah, baiknya maupun buruknya. Bukan hanya baiknya, buruknya pun. Seperti musibah, penyakit, virus-virus yang tersebar, semuanya adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Furqan ayat kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka Dia yang menakdirkannya dengan sebaik-baiknya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Dalam surat Al-Qamar 49 kata Allah, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Jadi jemaah sekalian, segala sesuatu adalah takdir Allah, segala sesuatunya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Termasuk semua musibah dan malapetaka yang terjadi di muka bumi ini. Allah ingatkan juga dalam surat Al-Hadid ayat ke-22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi, tidak pula yang menimpa diri kalian, kecuali semua itu sudah tercatat dalam sebuah kitab, yaitu di catatan takdir Al-Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita imani apapun yang terjadi merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu jemaah sekalian, seorang hamba yang beriman bahwa musibah itu adalah takdir Allah, maka Allah akan menambahkan hidayah kepadanya. Jadi ini termasuk hikmah musibah yang terbesar. Ketika kita mengimani musibah itu adalah takdir Allah, maka Allah akan tambahkan hidayah kepada kita. Sebagaimana di surat At-Taghabun ayat ke-11, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat ini. Tidak ada apapun yang terjadi kecuali dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah. Artinya kalau Allah menghendaki terjadi, maka terjadi. Kalau tidak, maka tidak mungkin terjadi. Kemudian kata Allah, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan siapa yang beriman kepada Allah, yaitu mengimani segala sesuatunya ditakdirkan oleh Allah, maka Allah akan memberikan hidayah atau tambahan hidayah kepada hatinya. Subhanallah. Ini di antara hikmah musibah, agar Allah menambahkan hidayah kepada kita apabila kita kuatkan keimanan kita bahwa musibah ini terjadi semuanya dengan takdir Allah, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan secara khusus Rasulullah SAW telah berbicara tentang penyakit menular. Bagaimana terjadinya? Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara." Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Dan tidak ada kesialan kecuali yang Allah tetapkan. Dan tidak ada burung hantu. Maksudnya burung hantu kalau datang, mereka meyakini akan ada orang yang mati. Maka itu tidak ada, itu khurafat. Dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, wala nau'a wala gula. Dan tidak pula ada bintang yang bisa memberikan pengaruh terhadap peristiwa di muka bumi. Tidak pula ada hantu yang bisa menyesatkan manusia, kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini menafikan 6 perkara. Nomor 1 adalah tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Maksudnya apa? Penyakit menular itu terjadi dengan takdir Allah, dengan izin Allah Azza wa Jalla.
Kalau Allah menghendaki terjadi, pasti terjadi. Kalau tidak, maka tidak. Dan bahkan, wabah itu telah menyebar di satu negeri. Apabila Allah menghendaki seseorang terkena wabah tersebut, maka dia pasti kena. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin dia kena. Jadi semuanya harus kita yakini terjadi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, prinsip pokok yang pertama. Bagi seorang muslim menghadapi berbagai macam peristiwa, termasuk musibah dan malapetaka, dan lebih khusus lagi adanya wabah penyakit menular. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip yang kelima, senantiasa bertakwa kepada Allah dan mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inilah jemaah sekalian prinsip menghadapi musibah atau mencegah musibah. Sebagaimana Allah ingatkan juga dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh benar-benar akan kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, mereka tidak beriman dan bertakwa. Maka kami azab mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian di surat An-Nahl ayat 112 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan." Allah telah memberikan perumpamaan. Suatu negeri yang dulu aman lagi tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezeki datang ke negeri tersebut dengan melimpah ruah dari segala penjuru, dari semua tempat. Fakafarat bi an'umillahi. Namun penduduk negeri tersebut kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak bersyukur. Mereka tidak bersyukur. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Surat An-Nahl ayat 112. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah kabarkan kepada kita takwa itu adalah solusi. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Perhatikan jemaah sekalian. Kita sebagai bangsa hari ini menghadapi musibah, menghadapi masalah. Dan sedikit sekali sumber daya kita untuk menghadapi masalah tersebut. Tapi Allah memberikan jalan keluar yang termudah dan terbaik, bertakwa kepadanya. Silakan kita melakukan sebab-sebab. Kita melakukan hal-hal untuk menjaga kesehatan kita, mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi ingat, solusi yang terbaik kata Allah bertakwa. Ini janji Allah. Apakah kita bukan lagi orang yang beriman, yang percaya dengan janji Allah? Bukankah kita orang yang beriman, percaya dengan janji Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan diberikan rezeki, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bergantung hatinya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan menolongnya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, ihfadillah yahfadkah. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah ketentuan-ketentuan Allah. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Maka Allah akan menjagamu. Jagalah ketentuan-ketentuan Allah. Maka kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Yaitu Allah akan selalu memberikan pertolongan kepadamu. Jemaah sekalian, ini janji Allah melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Kalau kita menjaga ketentuan-ketentuan Allah, maka Allah akan menjaga kita
dari berbagai macam musibah dan malapetaka dan selalu memberikan pertolongan kepada kita.